Tadi ini ngomongin apa nih? Tempat sampah. Tukang sampah. Jadi tukang sampah gue itu dikelola sama RT. Jadi dan itu baru beberapa tahun ini jadi aja. RT lu curiga sama RT lu? Bukan. Oh, bukan yang itu. Bukan yang kan biasanya kalau itu dinas kan, dinas taman dan gitu kan. nih Enggak dapet gua. Oh, lu enggak dapet. Enggak dapet. Oke. Anehnya di wilayah gue tempat itu. Jadi maksudnya aneh adalah kok lingkungan sekitar lu nggak dapet dari dinas pertamanan dan kebersihan lingkungan hidup. Oke. Terus yang kedua jadi kita swadaya. Jadi swadaya. Jadi kita nyari orang-orang yang emang mau dan dirasa punya celah, tanda kutip ya, punya celah untuk ngebuang sampah di mana. Nah, dibayar tuh mereka bulanannya segala macam. Sama digaji, jadi kayak sistemnya pajak lah ya. Warga ditarikin iuran buat sampah. Iuran. Subscribe. Betul. Nah, digaji kan. Nah, pas setiap dia narikin sampah, dia kadang suka, "Bu, minta makanan, Bu." Padahal udah dikasih. Tiba-tiba minta. Terus nah akhirnya kadang ada beberapa yang mungkin nggak sempet ada makanan, jadi kayak dikasih mentahnya aja. Lah, nambah duit lagi dong. Nah, terus ngetip, lu jadi ngetip. Betul. Terus akhirnya beberapa orang kalau ada tukang sampah kabur. Karena gua udah bayar, ngapain lu minta lagi gitu. Betul. Terus gue bilang aja kan, ya udah kalau kayak gitu di-cut aja, ganti tukang sampahnya. Tapi ternyata nggak ada lagi yang mau dan selihai dia kan ternyata. Emang cuma satu orang? Sebelumnya ada. Lihai dia. Jadi dia tuh sampah langsung. Bukan itunya. Enggak, jadi dia lempar habis itu langsung dipilah-pilah. Bukan gitu. Di bawah nih. Enggak berantakan. Enggak diselip. Jadi ternyata sampah di Depok. Jadi sampah di hampir di beberapa kota itu udah penuh. Iya. Ini gue share nih, kita berangkat dari sampah nih ya. Ya, kan udah penuh. Nah, banyak kalau tukang-tukang sampah baru, mungkin kalau misalnya kita mau masuk di industri sampah ini, kita nggak tahu bakal dibawa kemana sampahnya. Tapi mostly Bantar Gebang. Enggak, di Depok kan dibawanya ke Cipayung kan. Iya, tapi dari Cipayung nanti itu tuh cuma tempat istirahat doang. Nah di situ kadang ada celah kayak pintar-pintaran tukang sampah bisa masukin ke truknya lah atau apanya lah gitu. Oh, dia jadi pas sambil jalan lihat truk sampah. Bahkan kayak tau gak lu tau Paperboy gak? Yang misalkan lu mau nginiin koran, dilempar akurat masuk ke jendela, lempar mana. Iya, lucunya apa menariknya? Ini tukang sampah nih, Cing. Kenapa tukang sampah? Iya. Gaji dari RT gua aja bisa 5 jutaan. Anjir. Jujur gede itu. Jujur gede. Itu lebih gede dari tukang sampah di komplek gua kan. Itu bukan cuma lebih gede dari tukang sampah, itu lebih gede dari orang di minimarket. Kasir Indomaret. Mau tau menarik lagi enggak? Dia di RT gua seminggu kalau enggak sama ngambil cuma 2 hari seminggu. Kok dia bisa ngambil 2 hari lagi di tempat lain? Betul. Dan dia juga kliennya itu juga beberapa RT lain. Oh my god. Lu sebulan bisa dapat 20 sampai. Oh my god, ngapain ngoding gue? Oh my god. Plus minta makan. Dan belum lagi tukang sampah ini kalau industri ya, bukan industri, warung lah gitu ya. Kadang warung tuh suka ngasih lebih. Karena kan dia sampai lebih banyak gitu. Kontrakan juga. Jadi tadi yang tanda kutip dipalakin lebih banyak itu kayak kontrakan atau warung gitu. Jadi ditarikin lebih banyak karena sampai juga lebih banyak. Nah tadi bayangin lu udah gaji minimal gua toilet bentar 5 jokut. Anjir. 5 jokut sebulan. Enggak, terus yang nyebelin tuh adalah kan lu udah bulet nih 5 juta sebulan. Mau sampahnya banyak kek, mau rumahnya banyak kayak gitu kan, itu kan harusnya udah masuk ke paket, lu ngapain dia minta lagi? Kalau ama tukang ama yang punya warung gak dikasih gimana? Ya kadang suka di skip anjing. Lah. Wah itu makanya kadang yang punya warung suka yang punya warung itu pura-pura suka protes suka protes ke RT atau ke pengurusnya, termasuk nyokap gua sebagai pengurusnya itu. Profesional. Oh gitu. Kok resi makan ngambek. Iya. Kok kerja kayak, "Bu, kok sampah saya nggak ditarikin ya?" Jadi emang cacat menurut gua salah satu kelemahan sistem sampah di Indonesia khususnya, bukan di RT doang. Tadi gua juga mau counter argumen lu, Cing. Maksudnya kayak kan gue udah bayar nih, mau sampah gue berapapun flat. Padahal
harusnya di Indonesia semakin banyak kita memproduksi sampah, harusnya kita akan bayar lebih mahal. Oh gitu. Tapi sistem perhitungannya yang bingung. Betul. Kalau kayak gitu. Betul. Gimana maksudnya nakernya dari mana? Betul. Yang itu harusnya bukan kita yang mikir. Iya. Maksudnya yang menurut gua yang menjadi permasalahan di Indonesia saat ini adalah mau gua industri, mau gua rumah tangga, biaya pengelolaan sampahnya pasti flat gitu kan. Sedangkan sampah itu memenuhi ruang gitu. Harusnya orang yang tanda kutip memproduksi lebih banyak atau memenuhi ruang lebih banyak akan ditarik uang lebih banyak. Yang seharusnya sih strateginya kalau emang pemerintah mencoba serius ya. Kenapa gue bilang pemerintah ya? Karena kan kita juga harusnya sistem itu yang lagi-lagi ngurusin mereka kan. Lagi-lagi Toro dengan stance bold statement, stance terbiasa ya yang memberikan info-info kepada pemerintah nih, memberikan saran-saran. Harusnya pemerintah nangkep loh. Nah maksudnya harusnya sih kayak pemerintah memikirkan bagaimana cara pengelolaan sampah gitu. Minimal ya kalau emang kita punya 1,2 T sehari tuh untuk sampah doang. Untuk sampah doang. Kita juga bisa loh. Maksudnya kayak nih di edukasi bahkan bisa jadi ya dapur-dapur yang bakal dimatiin itu bisa jadi tempat kompos gitu loh. Benar. Nih gue boleh masuk gak nih? Masuk aja. Tadi lu berangkat dari statement gue nggak ngerti kenapa aneh nih kenapa lingkungan gue tidak tercover sama lingkungan hidup dan pertamanan terkait sampah. Daerah lu berarti pemukiman. Oh ada bedanya, ada pemukiman sama perumahan ya? Enggak. Daerah lu pemukiman atau perumahan bukan? Pemukiman kan? Pemukiman lah, full rumah jatuhnya semua pemukiman itu. Itu definisi pemerintah kan? Bukan. Gue mau nanya, daerah lu itu pemukiman kampung lah ya? Kampung. Iya, tapi kan maksudnya isinya emang benar-benar kan rumah-rumah mau perumahan, semua. mau residence, mau apartemen kan pemukiman kan? Bukan yang kayak banyak tempat usaha gitu-gitu kan. Isinya pemukiman kan? Jadi menurut perundang-undangan, menurut perundang-undangan, tupoksinya DLHK itu hanya jalan umum dan fasum. Gitu. Jadi cacatnya peraturannya itu di sini. Lu nanya nih, kok gua harus kok ada orang yang nyewa truk ngangkatin jadi tukang sampah karena apa? Karena tidak diatur. Jadi sebenarnya secara logik lebih masuk akal orang-orang yang kayak di Bekasi mana gitu naruh sampahnya di pinggir jalan. Lagi-lagi orang Bekasi buang sampah di pinggir jalan. Kenapa? Karena tupoksinya DLHK. Gue nggak tahu apakah di semua daerah. Cuma kebanyakan daerah kayak gini. Itu dia naruh di pinggir jalan karena apa? Karena tahu tupoksinya si oren-oren itu. Itu tuh emang cuma di pinggir jalan dan di taman. Nggak tahu sih tahu apa enggak ya. Cuma kan berarti itu hasil dari pengamatan. Bener. Berarti yang buang sampah di situ bukan monyet jatuhnya. Orang yang baca undang-undang. Bukan monyet. Ini undang-undang apa Perda? Gua enggak tahu kan gue enggak tahu apakah undang-undangnya aturan dari pemerintah. Gue lupa pemerintah mana. Gue diskusi ini sama adik gue. Gue mengamati karena tuh kan adiknya orang legal. Bener berarti. Adik gue lawyer, Pak. Adik gue lawyer. Yang buang sampah di pinggir jalan bukan monyet itu. Bukan itu. Berarti besok-besok gue buang sampah di pinggir jalan. Nah, kalau gue berangkatnya bukan dari peraturan. Gue berangkatnya itu dari pengamatan. Jadi kok ini sih perumahan gue yang established nih kok nyewa kenapa kita nggak bayar ke pemerintah atau apa atau bahkan gak diambil padahal kan ini registered gitu kan. Kata adik gue karena tupoksinya DLHK itu cuma di jalan umum sama fasum. Di fasum. Fasum tuh means taman-taman, surken. Makanya kalau lu di surken atau di kebun raya Bogor lu ngelihat si oren nyapu-nyapu. Benar. Karena itu masuk ke tupoksinya mereka. Nah, lalu berarti kalau bisa kita counter adalah yang diubah aturannya dong. Yang diubah aturannya. Jadi, apakah sih yang lu dapat 5 juta per bulan itu salah? Dia enggak salah. Ya gue juga enggak bilang salah. Iya, maksudnya dia enggak salah. Dan orang-orang yang ngangkut sampah itu enggak salah. Nah, selain dari situ, tupoksinya mereka itu juga di TPU gitu. Tempat pemakaman umum. TPU apa namanya? Tempat pembuangan akhir. TPA. Tempat pembuangan akhir. Terus nanti kan di TPS masuk juga nggak tapi dia? Yang sementara. Kan iya juga. Oh iya juga. Tempat pembuangan gitu yang nanti misalkan per hari apa ke yang regional yang lebih gede, lama-lama Bantar Gebang misalkan kayak gitu. Nah, mereka kayak gitu. Nah, yang jadi masalah selanjutnya adalah gua nggak tahu warga sekitar, gua nggak tahu preman sekitar. Orang-orang yang tadi secara swasta mau ngangkutin sampah, mereka kan harus naruh ke TPS.
dipalak di situ. Bom, lagi-lagi ketika Yaop. per truk masuk, Lagi-lagi Yaop. per truk masuk dipalak. Padahal nggak ada aturan siapa aja yang boleh. Maksudnya siapa aja boleh naruh di situ. Ini kata ada lu nih. Iya, dan gue udah mempelajari karena gue berencana buat bikin bisnis itu sebenarnya. Bener, sampah gue udah mikir dulu sebenernya. Gitu. Nah, cuma ini gue buka nih unique USP-nya nih. Oke. Instead of mulainya dari ngangkutin sampah, which is semua orang bisa, dan lu akan kena palak di TPS. Mulai dari lu bikin dari tempat pengolahannya. Jadi masalahnya kita bikin nih. Jadi masalahnya bukan. Jadi permasalahannya adalah bukan ngambilnya tapi mau taruh di mana. Mau ditaruh di mana itu ya mau ngambil masalah karena secara peraturan pemerintah si Oren lah gue bilang cuma ngurusin yang bukan pemukiman. Bukan The Jack ini ya. Sorry. Bukan Shopee. The Jack jangan tersinggung. Iya, jangan tersinggung nih. Shopee juga jangan tersinggung nih. Terus akhirnya ngangkutnya juga nggak ada standarnya, karena emang kita nggak ada yang establish kecuali yang B2B lah. Kalau yang dari mall ke mall pasti mall ngurusinnya diurusin sama yang establish pasti, gitu, pengolahan limbah yang establish. Cuma yang pemukiman ini enggak. Terus sehingga apa? Sehingga kalau lu lihat, gue nggak tahu ya, kalau yang mall dan yang swasta besar mungkin nggak bullshit. Cuma kalau misalkan yang tempat lain bisa jadi bullshit. Ini buat plastik, ini buat apa? Nanti sama yang ngangkut, masukin TPS, dipalak, masukin Bantar Gebang lagi gitu. Itu yang jadi masalah. Bahkan di salah satu kampus antum yang tuh antum berdua yang dipisah-pisah di dalamnya jatuh Jai. Iya. Kan gue tiap lari ngeliat tuh pas gue buang ke sini. Banyak di yang kayak gitu. Jatuh, Jai. Di stasiun-stasiun juga kayak gitu. Maksudnya di stasiun-stasiun juga di luarnya 1 2 3 4. Polybagnya sama gitu. Kenapa? Itu gue nggak menyalahkan yang bikin tempat sampah. Itu bisa jadi karena yang bikin tempat sampah tahu pas nanti diangkut sama karena ujung-ujungnya. Yang penting dari luar visualnya ada. Iya gitu. Jadi masalahnya tuh ya mau dipersalahkan pemerintah, mereka kerja sesuai tupoksi dan aturannya, sesuai sistemnya, karena ada loophole-nya di sini gitu. Jadi instead of lu mulai dari ngangkutnya, lu mulainya dari ngolahnya. Muaranya. Iya, gitu. Jadi nih kasarnya lu beli tanah. Di situ lu bikin komposnya, incinerator-nya, sama misalkan kalau lu tau gak sih plastik itu bisa jadi biji plastik pet. Jadi pet, lu bikin pengolahan petnya. Jadi nanti lu ini ya, lu apa namanya? Lu ya misalkan nih ada perumahan ini deh, perumahan gua subscription sama layanan gua. Layanan gua itu nanti tiap Senin gua ngambil seminggu 3 kali atau 4 kali. Senin itu yang plastik doang, ini itu yang buat dibakar doang, yang hari apanya buat yang kompos gitu. Jadi misahinnya semuanya tahu. Oh Bu, hari ini bukan yang plastik, jadi mohon maaf ya Bu, kalau ibu yang ini nggak diambil gitu. Menurut gua Jepang kayak gitu tuh. Jepang kayak gitu. Waktu gua pertukaran ke Jepang, bukan pertukaran ya, gila. Belajar orang ada. Iya, lagi-lagi kegiatan orang sanggup. Itu salah satu visit yang paling bagus adalah kita ke TPST. Gue nggak bilang TPST, pengolahannya. Jadi bagus itu dia. Di sana tuh kita dikasih lihat truknya itu bentuknya gimana. Jadi semua gak kebuka juga kan truknya. Gak kebuka. Modelnya ketutup soalnya itu termasuk polusi udara. Jadi gini, jadi si bangunan incendiary-nya ini kan gede tuh. Itu yang ngurusin. Iya, insenerator bakar sampah, nabun tapi lebih advance. Jadi udah itu yang ngurusin pemerintah daerah. Oke, pemerintah daerah. Mungkin operatornya bisa jadi swasta. Cuma ada aturannya. Semua orang yang bikin perusahaan pengangkutan sampah bebas siapa yang mau bikin. Tapi ada standarnya. Bahkan ada standarnya di mana sebelum keluar dari poolnya itu bagian bawahnya harus disiram, harus dicuci dulu gitu, biar nggak boleh mengotori jalanan. Kotor, iya. Terus kita ada truk tanah kan suka terus truknya tuh ada spesifikasinya. Dan mereka itu kayak gini, ada kalau gue lihat dari beberapa waktu di sana dan beberapa liputan. Jadi misalkan lu subscription ke perusahaan A, perusahaan A itu punya 3 jenis sampah, lu dikasih 3 plastik. Oh iya benar. Plastik merah itu buat apa? Plastik ini buat
organik, anorganik, yang ini buat yang daur ulang gitu. Jadi hari Senin cuma ngambil yang plastik merah gitu. Jadi kalau plastik merah lo belum dikumpulin, ya lu skip minggu ini, sorry. Pun gitu. Kalaupun kecampur dibalikin kan? Iya, dicek. Iya, jadi habis dicek, terus nanti kalau misalnya ada yang kecampur, dibalikin, nanti disuruh dituin lagi. Dipisahin lagi. Pilih sendiri ke warganya. Tapi terus kan karena warganya mau milahin. Iya, terus kan dimasukin ke dalam situ, kan sebelum masukin ke dalam baknya, nanti kan ada yang nanti ngegerok gitu kan. Itu tuh ditimbang dulu. Nanti per rumah ketahuan organiknya lu rata-rata per minggu segini berapa kilo atau sebulan berapa kilo gitu, sehingga di hari itu semuanya organik, semuanya tahu perginya harus kemana gitu. Jadi ya udah, yang lain fokus ke yang misalkan yang bikin pet fokus ke bikin biji plastik, nanti masukin laginya tiap hari apa gitu. Sebenarnya ini kan direkam ya. Dan ini sebenarnya bisnis ya. Ini di bisnis yang ya udah lu bisa tahu semua orang gitu. Ini kan demi kemaslahatan ya. Nah, kalaupun bukan kita yang ngelakuin nggak apa-apa. Benar. Mau gitu bebas nggak apa-apa. Nah, menurut gue ya, kalau misalnya lu semua yang nonton, meskipun yang nonton Toyib nih. Toyib dari Lahat nih. Toyib absen dulu, Toyib. Menurut gua menurut gua kalau misalnya emang bukan pemerintah, siapapun yang mau coba melakukan bisnis ini, yang bisa dilakukan pertama adalah berangkat dari komplek dulu. Benar. Komplek soalnya orangnya lebih edukatif. Ya, satu komplek. Yang kedua mungkin bisnis besar. Pertama komplek, terus yang kedua poinnya adalah yang harus dijalanin itu dimulai dari plastik dulu aja. Itu mungkin kan paling gampang gitu. Karena paling ekonomis sebenarnya. Ekonomis juga dan paling gampang. Maksudnya kayak siapa ya? Misalnya orang komplek, ibu-ibu, misalnya lu sosialisasi aja sama satu komplek, ibu-ibu atau bapak-bapak, untuk semua sampah plastiknya tolong dipisahin ya. Nanti akan ada ini, nanti akan ditimbang. Kalau nggak kasih insentif. Betul, kasih insentif. Nanti tujuannya apa? Supaya setidaknya nih sampah-sampah yang masuk tukang sampah udah nggak ada plastiknya lagi, udah minim gitu kan plastiknya. Bener. Karena dengan begitu jadi ibu-ibu tuh atau warga kayak iya kita pisahin ya mana yang sampah dapur. Karena sekarang selama ini ternyata kalau bisa kita cek gitu, kalau gua ngeliat dari tempat sampah gua sendiri, bisa jadi sampahan gua itu 40-50%-nya plastik gitu kan. Pasti. Ya maksudnya sisanya baru sampah dapur. Jepang aja banyak banget tau sebenarnya pakai plastik. Soalnya kalau lu lihat wrappingan makanannya kan dia bungkus plastik dalamnya. Tapi mereka tuh tahu setelah selesai itu harus diapain. Betul itu. Bahkan tuh waktu gua ke yang visit ke Jepang itu, kita tuh selain ini truknya, ini tempat pembakarannya, kita masuk di tempat pembakaran itu di kompleks yang lain. Ada tempat jualan hasil daur ulangnya. Briquet, salah satu briquet. Iya, briquet. Briquet, terus juga briquet yang hitam itu. Briquet tuh arang yang gampang nyala susah mati. Yang kita bakal di rumah Dava. Yang buat sate-sate. Itu dari sampah. Itu kan versi lebih modern dari arang sebenarnya. Itu bisa dari sampah, bisa dari arang yang dikasih dicampur-campur sesuatu gitu. Nah, jadi briquet, terus bisa jadi bricks buat bangun rumah, bisa. Ada kalau ada yang mau bikin gitu, bisa banyak. Gitu. Ada petnya, ada pet gitu. Atau minimal menurut gua, kalaupun emang sampahnya tadi kalau yang tadi sampahnya kan salah satu permasalahan sampah adalah saat orang buang sampah dipalakin kan. Benar. Berarti sekarang intinya duitnya sebenarnya ada kan? Iya. Duitnya ada, misalnya kalaupun sampahnya tanda kutip kita bakal semua diinsineri nggak masalah dong. Nggak masalah. Iya kan. Cuma ya emang waktu di sana itu pembakaran mereka udah advance banget. Jadi bahkan tuh kita diajak ke tempat control centernya gitu. Jadi ada cerobong nih gede banget. Nah si cerobong gedenya itu tuh ada filternya, filter katalis itu banyak. Jadi di situ tuh ada statusnya. Terus kita mau ngelihat yang mana. Terus yang jadi di dalamnya itu bahkan kebagi dua. Jadi nggak dipakai dua-duanya. Jadi kalau misalkan yang kanan, kita pakai yang kanan nih, karena yang kirinya lagi di maintenance atau dibersihin. Terus yang nanti kalau misalkan yang kirinya mau dipakai, yang kanannya ditutup dibersihin gitu. Tapi gue semakin ngerasa ya, kalau emang pemerintah kita bener ya, dan kita kemarin nggak. Oke, lagi-lagi bold statement nih. Statement anti. Emang kalau pilih yang lain bakalan lebih baik dari ini. Bisa jadi kayak sebenarnya kita masuk TPS. Bisa jadi TPS atau tempat pemungutan suara kita sama kayak TPS sampah sih, bisa jadi. Siapapun yang kita coblos, siapapun yang kita pilih, ujung-ujungnya sampah semua. Di ujungnya enggak, maksudnya poinnya adalah
sebenarnya. Tapi kertas suaranya tuh abis udah selesai jadi sampah. Iya dong. Iya lagi. Terus nah menurut gua sebenarnya potensi kita sangat oke gitu. Kayak bisa dikatakan Jepang tidak jadi hanya dalam waktu 100 tahun gitu ya. Oke. Ya kan Jepang kan ada restorasi Meiji, Iya, ya kan iya, meskipun iya, dia iya. sempat terpuruk pas bom atom gitu ya. Iya. Nah maksud gua adalah Indonesia sebenarnya gua percaya Indonesia bisa jadi tanda kutip berpotensi terhadap Indonesia berpotensi jadi Indonesia emas. Oke, 2045. 2045 kalau misalnya mundur dikit kali 2050 kali. Kalau emang 2150. kalau emang nggak harus semuanya, cuman setidaknya kalau ada inisiatif baik kayak gini, ada yang support gitu ya, misalnya. Berarti kan di sini kan kita nih udah sadar caranya kayak gimana. Hanya saja pemerintahnya nggak support. Iya kan? Kalau gue ngobrol sama adik gue. Biasanya bisnis yang berhubungannya sama kemaslahatan umat malah disenggol. Gitu. Iya. Senggol. Biasanya disenggol. Nih, itu jadi kayak gue ngobrol sama adik gue kan. Iya, kalau temen gue ada yang dia kuliah lawyer. Iya. Cuma buat baca hukum tuh gimana, terus cara membela diri tuh gimana, karena bapaknya itu, bapaknya itu punya bisnis bisnis rongsokan, punya bisnis rongsokan, orang Kerawang nih, Jawa Timuran gitu lah, klan M, bukan? Bukan, Jawa Timuran, Jawa Timur. Bisa jadi ya, iya, di mana tuh lupa yang atas. Iya itu klan klan M kan bawah dari Surabaya. Dia semakin menjorok aja tuh. Dia ini akhirnya ya udah sekarang udah tahu cara baca undang-undang, udah tahu cara pola pikirnya apa segala macam, ngelanjutin usaha bapaknya perongsokan itu. Iya, karena rongsokan apalagi besi-besi ya. Duitnya lumayan itu menurut gue ya. Di Gotham City aja. Bos, Gotham City everything can be money. Because garam tinggal Cina, angkut. Because garam Cina sudah mempengaruhi segalanya. Kayaknya misalnya nih ya, agensi udah nggak ada. Kita jadi tukang sampah. Iya. Gue nggak masalah gue. Karena menurut gue itu pekerjaan yang lebih real. Karena iya sih. Bisa dikatakan ya. AI nggak bisa ngangkut ini lu. Nah, karena bisa aja ini adalah pekerjaan yang pasti akan ada karena manusia akan selalu ada demand. Kalau waktu itu waktu ada masanya di mana akhir-akhir COVID itu kayak 2023 2024 awal viral tentang bakar sampah, nabun. Sehingga sekarang udah beneran tuh. Nah, sehingga ada saat gua waktu itu viral banget di Twitter. Ada satu anak IPB skripsinya tuh tentang inseneri itu. Insenerator. Iya, jadi dia bisa bikin pakai bata ringan gitu. Jadi dibikin tahu tuh gua. Tahu kan lu? Iya. Desainnya tertentu, dia bahkan ngasih blueprintnya di internet hasil skripsinya dia. Jadi lu tahu ini gak sih? Bikin kali ya. Nah, lu tahu ini gak sih? Karena kita tinggal scale up. Ada lilin. Lilin dibakar. Asap kan mati nih asapnya. Terus lu bakar lagi asapnya masih nyala lagi. Itu menandakan apa? Asap itu juga bisa kebakar. Sehingga dia bikin bentuknya itu corongnya gimana? Jadi asapnya itu nggak langsung keluar. Dia akan kebakar terus. Sampai benar-benar nggak ada lagi yang keluar. Sampai cuma berapa persen asapnya gitu. Jadi dengan sampah yang sama, dengan api yang sama, itu kalau misalkan pakai tipe kayak gitu, asap yang tadinya mengganggu tetap ada, tapi cuma sisa 10-15% gitu. Jadi bakar terus gitu. Luar biasa ya. Teknologi. Dan yang reply itu ada kan gue bacanya nggak yang baru banget diupload ya. Iya ini sudah diterapkan di Jawa mana. Tapi tetap aja ada yang kayak gini. Jawa. Itu mah dari gua tahun berapa udah pernah bikin. Ini mah bukan ilmu baru gitu ya. Ya cuma lu nggak nge-share gitu. Iya kan kayak di zaman gua udah ini. Lu nggak nge-share gimana? Iya kan. Tapi waktu itu sebenarnya ada tahu skandal sampah-sampah di luar negeri yang dibuang ke Indonesia. Iya, yang orang-orang bayar kepada pengelola sampah yang gimana? Jadi di negara-negara gue lupa di Eropa ya waktu itu ya. Iya, misalnya Eropa gitu. Pokoknya kita menerima sampah. Enggak, jadi orang-orang di Eropa itu membayar pengelolaan sampah yang di marketingnya tuh green. Jadi kayak emang pengelolaannya udah advance banget. Ternyata udah dibuang ke Lumajang. Cuma dikirim melalui kontainer ke negara berkembang. Oke. Jadi salah satunya
Indonesia. Ya semi. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi bal-balan. Bener salah satunya jadi itu. Bal-balan. Salah satunya itu. Bal-balan thrifting. Bener. Itu. Karena maksudnya yang di Eropa sana, nggak tahu ya Eropa atau Amerika, itu emang udah dipilah. Jadi sampah-sampah yang kayak bal-balan baju tuh emang dan sepatunya itu emang udah dipisahin. Jadi nyampe sini. Lu pernah nggak waktu itu ada kasus ini tau? Emas. Waktu itu ada ini tau, kasus orang beli thrifting, waktu dia pakai kulitnya langsung sakit segala macam. Sekarang kalau lu lihat hasil thrifting, banyak thrifting yang ini pre-love lah atau apalah itu. Dia ngomong sudah di laundry, steam panas segala macam itu karena steam ada kasus itu. Game. Download game. Yeah. Tapi bisa dikatakan apakah Indonesia ini adalah korban? Apakah Indonesia adalah hoarding disorder berjamaah? Bisa jadi juga sih itu. Menurut gua belum tentu bisa jadi hoarding karena gini. Fakta kalau baju let's say Uniqlo, gue nggak bilang Uniqlo, cuma Uniqlo kan cukup bagus di Indonesia gitu, dianggap bagus. Menurut gue bisa jadi Uniqlo itu di US atau di Jepang atau di mana barang sehari-hari. Atau tapi enggak, itu benar. Iya kan? Karena di sini sebenarnya harganya lebih mahal daripada di Jepang. Iya, dibikin mahal. Karena dia target marketnya yang bukan yang everyday, karena di sini udah dibanjiri sama barang-barang Cina. Nah, itu jadi mereka sengaja marketingnya itu di atasnya. Maksud gue gini, kualitasnya hampir sama. Maksud gue di negara maju Uniqlo itu everyday atau Decathlon. Ada tuh orang Perancis yang ngomong di negara gue Decathlon itu kalau murah Decathlon sehari-hari Decathlon. Kenapa di sini Decathlon tuh jadi mahal dan jadi prestige? Dia ngomong kayak gitulah. Nah, balik ke thrifting tadi. Menurut gue belum tentu hoarding karena bisa jadi Uniqlo di negara yang dianggap biasa dan dianggap udah nggak bisa dipakai. Di sini tetap dianggap oke. Karena di sini walaupun emang kalau dibanding barang Cina mungkin kualitasnya lebih oke ya. Cuma maksudnya fakta kalau ini pernah dipakai gitu kan maksudnya. Dan kalau dilihat memang ada yang pernah bilang bahwa memang sebenarnya marketnya di sini sengaja ditarget yang medium high. Oh gitu. Memang kalau yang di low mereka milih battle mereka gitu ya. Iya, udah dibanjirin sama barang-barang Cina yang nggak mungkin mereka bisa bersaing. I see. Target marketing lagi aja. Tapi kalau sampah juga misalnya di Indonesia jadi bahan bakar buat ini kan sih? Bisnis tahu ya setahu gue ya. Banyak. Gue nggak tahu sih tuh. Oh ya kah? Jadi sampah-sampahnya itu sebenarnya dibakar. Jadi bukan dibakar, jadi bahan plastiknya bakar. Plastiknya biasanya ya yang jadi plastiknya itu jadi bahan bakar untuk industri bahkan tahu tempe gitu. Jadi misalnya, tapi itu jadi masalah nggak? Food grade. Ya masalah lah. Food grade tuh. Oh gitu. Ya masalah. Jadi sampah plastik. Jadi pabrik tahu. Tapi kan yang kena wajan ya bukan tahunya. Gue gak tahu deh. Gue gak tahu tuh. Gue gak tahu. Bini gue lagi ke rumah mak gue. Tapi mungkin salah satu indikasi mikroplastik pasti, tapi itu nanti jadi itu sih. Cuma kalau mikroplastik minimalnya gitu. Sorry. Kalaupun tahunya nggak bermasalah nih. Warga sekitar itu tahu gitu. Pekerjaannya itu. Dia nabun tiap hari nih. Mikroplastik tapi itu emang sih. Itu udah sangat berpengaruh tuh tapi pasti. Tapi menurut gua kita jadi ngomongin sampah ya. Nggak apa-apa. Everyday kita mediocre. Masalah mediocre sampah. Cuman ada lagi menurut gua satu hal yang kayaknya cukup menarik, bukan menarik sih. Bisa dibahas. Mendorong. Oh bukan. Progresnya. Gak mau ditarik, didorong. Pasca Covid kan lu bilang ya kita udah jarang nabun ya. Dan satu anak-anak muda seumuran kita yang pada punya rumah nih udah tidak ingin melanjutkan budaya itu budaya nabun. Karena sebenarnya bisa jadi orang tua kita nabun ya karena dulu nggak ada hiburan, nggak ada opsi, nggak ada inisiatif buat bikin insinerator atau bahkan nggak ada inisiatif buat ngelola sampah, bayar tukang sampah yuk, karena nganggapnya gue di rumah punya halaman gue bakal aja gitu. Nah mungkin sekarang kan waktu itu ada yang debat, gue lupa di Twitter apa di Threads gitu. Enggak kok, orang kalau saya bakar asapnya ke atas gitu. Jadi mana mungkin ke halaman ibu gitu. Soalnya ada corongnya, mungkin dibakar ada corongnya. Kagak, udah begitu. Jadi nggak nyebar ke samping tuh. Lucunya, abis itu si yang
yang punya tanah yang bermasalah, yang protes. Ini ibu-ibu gitu. Udah agak lansia lah. Anaknya kesel. Dia beli kipas angin banyak. Dia menggunakan teknologi ya. Diarahin ke halaman rumah yang bakar. Gitu. Ditaruh di terasnya. Di terasnya gitu, di dekat pagar. Arahin ke atas. Ini kipasnya ke atas. Atau bisa dia argumennya kan kipasnya di rumah saya. Iya. Pokoknya akhirnya gue lupa terusannya gimana, cuma ini ya gitu idenya. Indonesia unik. Modern problem requires modern solution, bro. Tapi ya tadi sih saya menurut gua emang sampah tuh sebenarnya hal-hal yang sebenarnya lekat gitu ya. Iya. Tapi ada lagi yang menurut gua pernah nemu juga lagi-lagi di sosial media. Oke. Di sosial media itu ada alat buat ngolah sampah dapur. Oke. Kompos. Jadi Iya. Kompos udah lumayan banyak sih emang. Jadi yang jadi masalah adalah kadang tuh kompos kita itu sebenarnya yang bikin bau itu adalah air. Oke. Lindi. Air sampah lindi. Jadi kan kalau ada air berarti akan ada mikroba. Iya. Pembusukan di situ. Betul. Dan jadi yang bikin bau itu mikrobanya itu. Kayak di ketek kita lah ya. Benar. Oh iya benar. Saat mikrobanya makan, mikrobanya berkembang biak, itulah yang mereka kentut kasarnya gitu kan. Betul, itu bau. Nah, teknologinya ini sebenarnya dia si sampah dapurnya itu dikeringin, bisa dikata disangrai lah ya. Oke. Jadi ada penggeringnya gitu. Nah, itu bisa nurunin air berapa persen. Nah, setelah kadar airnya diturunin. Setelah kadar airnya diturunin, itu sampah bisa langsung dibuang ke tanah. Karena dengan sampah itu jadi subur. Karena kayak minimal pohon-pohon jadi subur. Karena sebenarnya gue bisa bersaksi anjay bahasa. Karena orang baik, bersaksi dia orang baik. Karena di rumah gue kadang ke sampah-sampah dapur gue itu emang gue buang di tempat sampah di halaman gue. Dan hasilnya tiba-tiba di rumah gue ada pohon numbuh. Iya. Dan gue pernah makan buahnya. Oke. Enak. Enggak jadi. Kenapa? Emang tumbuh karena subur tapi tidak dipupuk dengan baik gitu. Iya, melon tuh. Mahal di Jepang melon. Melon coy. Gue makan kan. Kalau bunuh mikroba siram alkohol aja gak bisa. Sampai. Soalnya disiram alkohol aja gak bisa. Beli Jagger udah taruh di Jagger, beli whisky 70%. Asal jangan amel. Terus sekarang baru numbuh lagi pohon mangga. Oke. Ada tunasnya tuh kan kayak. Dan belum lama ini pohon durian, cing. Jadi gila. Walaupun rumah lu mau roboh, tapi tamannya subur ya. Itu namanya ini nature mengambil haknya kembali. Gue juga nggak tahu tiba-tiba ada pohon paya, coy. Walaupun dapur lu mau roboh, itu kayak lu atau bokap lu kalau habis makan lempar dah ke belakang gitu ya. Iya. Bukan atau kadang sampahannya tuh kadang gue tumpuk kan emang ditumpuk di belakang tuh ya sampah dapur. Kan ada kucing, ada tikus, ada binatang-binatang yang mungkin di apa tuh gali biji-bijinya hilang. Bahkan saking anehnya ya di tembok rumah gua nih tumbuh pohon beringin. Gua juga aneh tuh rumah gua. Saking subur gila. Rumahnya diambil alih alam. Oke. Diambil alih alam. Nature kan gua bilang lagi mengambil alih kembali. Di tembok aja bisa tumbuh pohon beringin. Kalau kata gue berarti pantes lu tinggal tebu. Gue tahu. Tinggal tebu aja sih. Coba pernah coy. Udah langsung. Waktu gue kecil gue tanam pohon tebu. Wah. Lu jualan ini es tebu. Iya. Jadi ternyata pantes dia bensin naik nggak terlalu marah-marah. Di rumahnya ada beringin. Oh my god. Itu dia. Mengakar di rumah lu. You name it dah. Rambutan ada. Hasil dari kompos. Hasil kompos yang tidak sengaja lah ya. Palawija. Palawija pan? Datengin Belanda lo. Kan udah ada tebu, ada palawija, ada rambutan. Lu datengin Belanda. Rambutan ada, jambu ada, pisang dua jenis, pisang tanduk dan pisang kepok. Papaya.
pandan. Apalagi tuh? Papaya, pandan. Sumpah itu mangga, nangka. Pohon yang ada di Bromo ada nggak? Pohon yang ada di Bromo? Itu nggak bakal gue rekam. Singkong ada, daun singkong goyo. Singkong goyang ada. Sampai pasti ada, selalu ada. Tapi Naura itu tuh ikut, gue nggak tahu sih, kayaknya sekarang udah nggak terlalu aktif ya, namanya Zero Waste ID. Oke. Jadi Zero Waste ID ini salah satu gerakannya adalah mereka tuh emang ngincernya medium high lah, upper medium lah, advance lah pokoknya. Mereka mau kita itu zero waste di secara general. Wah, ada tuh orang Indonesia waktu itu, siapa ya? Pernah diwawancara sama Jensen Radio loh, salah apa gitu. Enggak, Radit waktu itu sih. Wah, menarik nih, bakal gue tonton. Budi Doremi apa siapa? Oh, Budi Doremi yang rumahnya emang banyak kebunnya itu. Iya. Dia setahu gue zero waste dia. Nah, si Zero Waste ID ini komunitas yang intinya lo sebagai manusia minimalisir lah waste lo gitu. Walaupun bablas angin nih masuk nih gede nih gitu. Nah, apa namanya, dia kan banyak, lu waste dimanapun bisa ada waste kan. Tapi mereka itu mereka tuh sampai bikin bag buat kompos. Bener tuh. Ada kompos. Jadi kompos itu bahkan ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah. Mereka tuh bikinin bagnya. Tapi fokus mereka kalau ngegerakin ke situ kan orang harus yang punya kesadaran lebih ya. Akhirnya mereka gerak juga ke yang lebih bisa masuk ke pasar, yaitu Zero Waste ID. Lo tukar baju. Dia bikin anak komunitas namanya tukar baju. Nah, tukar baju. Nah, tapi kalau ini enggak. Kalau ini tuh tukar baju itu lo boleh baju-baju tertentu yang udah pernah dipakai tapi enggak udah pernah pakai lagi. Pokoknya lo enggak mau pakai lagi, lo bisa taruh situ. Nah, masih bagus karena apa? Karena akan dikurasi. Enggak boleh kaos, enggak boleh. Jadi baju-baju gue pernah dress. Pokoknya baju tertentu lah, kemeja boleh, jeans boleh apa. Nah, baju Dayak yang ikut. Dan ini menurut gue masuk ke dalam persona yang mereka pengen. Kebanyakan cewek. Gue masuk, Pak, ke nganterin Naura lah. Naura kan jadi salah satu anggota ininya, organisasinya. Datanglah gue ke acara jatuhnya bukan tukar baju lah. Tukar baju, bener. Karena lu nggak beli di sana, lu harus ngasih baju untuk dapat baju. Iya. Balik lagi ke barter. Lu harus ngasih baju untuk dapat baju. Masa depan Indonesia, barter. Nah, udah nggak ada harganya duit. Nggak pakai dolar. Pakai baju. Misi Bu. Nuker emas. Emas tuh lo nggak sih yang dikali beneran emas nggak sih tuh? Benar. Oh, itu. Gitu. Nah, tuh si tukar baju ini, gue datang kan. Gue nggak bisa karena kebanyakan baju cewek. Lu boleh ngasih kemeja cowok kalau masih layak. Dapatnya dress. Ya mau lu kasih ade lu bisa jadi kan. Nah, gue datang ke situ, Pak. Ada yang baju-baju Zara. LV sih nggak ada ya. Cuma ya maksudnya yang mahal, yang mahal-mahal gitu-gitu banyak yang ngasih gitu. Jadi kayak si orang-orang kaya ini tuh kayak, aduh kayak ini gue gak akan pakai lagi deh. Yaudah deh balikin Zara. Ada yang ngasih doang, ada yang nuker Zara gitu. Tuker Ria Busana. Ini Toko Hendra. Iya. Baju apa ini? Blazer Zara. Rahmat Jeans, tau kalau Rahmat Jeans. Blazer Zara tuker baju pramuka. Bagus nih ini. Hendra. Tuker cincin ini, cincin apa namanya yang buat ngencengin itu Balenciaga kan tuh punya tuh aneh-aneh. Gitu. Jadi di Indonesia ada salah satu gerakannya kayak gitu. Tapi yang jadi masalah, bukan masalah sih, yang akan jadi harus dikonsider adalah gimana cara sustainnya. Oke. Mungkin bisa jadi ya udah momentum tukaran bajunya itu dijadwalin. Iya kan, karena kita kayak udah setiap orang tuh, gue nggak tahu ya, gue belum pernah gabung komunitasnya, cuman kayaknya untuk bikin sustain kayak kita bikin kayak festival gitu, bukan festival kayak setahun sekali atau 6 bulan sekali ada gitu. Jadi kayak ada momen di mana kayak oh ya ini bajunya bakal gue tabung nih karena nanti bakal ada festivalnya. Karena siapa yang mau coba karena gimana caranya supaya ada terus aktivitasnya itu kan. Jadi berarti emang harus dibikin lebarannya tadi. Tapi ada orang yang cuma mau daripada dibuang, gua kasih komunitas ini ada dan nggak harus nunggu festivalnya, lu bisa ngirim. Lu bisa kirim. Tapi kan dia mau nggak mau kan harus ngambil baju dari orang juga kan?
Iya. Tapi kan maksudnya ada juga yang kayak emang pengen ngirim aja. Daripada gua buang kayak orang-orang Jepang gak kan mau barter dia. Dia gak mau barter. Gua cuma mau buang masih bagus. Gua mau jual mager. Maksudnya nanti society gua ngomong apa gua jual baju gua aneh gitu kan. Ya udahlah gua kasih aja ke komunitas tukar baju gitu. Bisa. Nih tukar baju, masuk lagi. Gitu, Zara tadi Zara. Jangan Jonis. Waduh. Kita tolak. Sorry, kita masih punya prinsip. Itu. Free Palestine. Gitu. Terus selain itu ya kompos juga sempat digalangkan gitu. Mereka kerjasama sama komunitas kicau mania. Seperti Zero Waste gitu. Cuma di Bali. Kalau di Bali kan lebih banyak yang bikin produknya lebih banyak ya, kayak karena marketnya lebih ready gitu. Lebih woke juga. Lebih woke. Iya, terus woke sepegatnya mana woke. Abis itu mereka bikin bagnya, mereka bikin jadi lebih ini sih, ada produknya gitu. Iya. Sempet gue pengen, cuma ya mungkin karena minim literasi gue kali ya. Tadinya gue pengen gini magot. Oh iya, magot. Gue pikir kalau gue ngasih makan magot akan ada satu masa di mana nanti semuanya jadi lalat. Gue takutnya gitu. Ternyata ada magot tertentu yang nggak jadi lalat. Pernah jadi lalat. Mungkin kita adalah magot. Tapi biasanya magot dikombinasikan dengan ayam biasanya. Iya. Karena nanti dia jadinya pakan. Terus pakan ntar jadi telur lalalininya. Ada loh bisnis di Depok tuh. Jukal kayak pernah ngasih tau gue deh. Jual magot kan? Jual magot. Iya. Jadi ini sebenarnya akal-akalan si yang penadahnya aja. Iya. Jadi ayo nih gue kasih magotnya, gue kasih wadahnya, lu kasih makan magotnya. Kalau magotnya udah ini jual ke gue. Gitu. Lu kan sama aja kayak tolong kasih makan magot gue dong, gitu kan? Aduh. Magot juga sebenarnya. Iya juga ya. Gue pikir-pikir kalau kita combine dengan alat yang ada di Shopee tadi, Shopee masuk nih. Masuk Shopee. Terus jadi, yang alat alat sangrai sampah tadi kan udah minim air tuh ya. Itu bisa langsung dimakan magot juga. Magot bahkan kagak mau lu kasih ada airnya pun enggak masalah. Mau kasih ada lindinya tetap dimakan. Kayak semangka tuh dimakan tuh. Dimakan. Nanti dah lu lihat, nanti gua kasih lihat video magot orang kalau enggak gerak lama dimakan. Iya. Kan banyak yang bikin konten, yang lu bikin konten timeless magot nih. Lu misalkan hasil seharian makan, lu taruh situ aja, besok pagi hilang itu. Bangke hilang Tor. Kalau tangan gua magot dimakan magot. Iya. Bisa jadi kalau lu udah enggak gerak-gerak. Kalau gua gerak, ya kan itu tandanya lu masih ngelawan. Kalau lu gerak. Kalau ini kan maksudnya sakit gitu. Iya. Gitu. Magot, bener. Magot bisa. Terus kalau kemarin tuh di timeline gua suka lewat ada yang ini. Jadi dia, lu tahu buletan semen yang buat gorong-gorong gak sih? Oh iya, tahu gua. Ditanam manhole. Iya, lupa lah gue namanya apa. Terus sama dia dibikin lubangnya. Manhole tuh ya. Jadi sama dia dikeringin, begitu udah selesai buang situ. Buang. Keringin, buang situ. Jadi itu. Dia naruhnya di tengah-tengah taman belakangnya dia. Jadi taman belakangnya dia subur gitu. Oh jadi dia taruh digali nih, dikasih besi juga. Terus kalian biopori. Gue lupa lah strukturnya. Biopori nanti. Strukturnya gimana gue nggak terlalu ini kan, gue kalau nonton gue 3 kaliin. Nah, terus sama dia digali bulat. Attention span panjang memang susah dan panjang. Gue digali bulat sama dia itu si gorong-gorongnya itu jadinya buat dindingnya. Habis itu dikasih struktur tertentu, dikasih lobang buka tutup gitu. Jangan lupa ditutup. Takut ada yang masuk ke gorong-gorong. Nah, habis itu dibuang dah. Jadi misalkan dia ngasih contohnya tuh kayak buah-buahan atau apa yang udah kulit-kulit dah taruh situ. Tutup gitu. Cuma yang gue takut ini ketidaktahuan gue ya. Takutnya ada gas-gas metan apa meledak anjir. Bikin kompor lu. Langsung disambung lagi ke sono. Iya sih. Kan bener sih. Tapi enggak akan bisa. Karena enggak akan bisa. Karena lu ditangkap. Karena metana itu nggak segede itu. Apanya? Hasil dari si komposnya itu hasil metananya nggak terlalu banyak. Berarti harus diendapin dulu. Bahkan lu campur tai sapi. Bahkan tai sapi pun ternyata ya metananya kalau misalnya dikumpulin kayak gitu buat dijadiin kompor rumah tangga pun juga nggak bisa. Nggak kuat. Berarti emang maksudnya gini. Berarti harus kita pakai LPG. LNG sekarang. LNG. Liquid
natural gas ya. Bedanya liquid petroleum. Kalau petroleum itu hasil ini ya, hasil sulingan ya. LPG itu ya, yang LPG, petroleum iya. gas ya, LPG. Opal. Nanti dia panggil lagi dah. Jadi maksudnya Semuanya kagak ada kita. kekhawatiran itu mungkin terbantah karena sebenarnya metananya itu tidak se-powerful itu. Cuma kan yang jadi masalah adalah tidak se-powerful itu nih. Tapi kan diungkep di situ terus, iya. nggak pernah dibuka. Kita bahkan mungkin nggak tahu kalau itu Takutannya lebih ke meledak ya. meledaknya, Meledak. karena ini apa namanya, takutnya nggak pernah dibuka, dia di ruang tertutup, nyari ruang meledak Bang. gitu kan. Kayak isu ya. Wah, Dimendapkan, meledak. Iya. Ada pengaruh asing itu. Wus. Padahal kita dulu dijajah asing. Padahal mungkin ya kita ini adalah maggot. Karena kita sampai sekarang nggak keluar sayap maksud lo. Makannya sampah aja. Makan sampah. Terus emang spesies yang nggak akan jadi apa-apa. Berarti mungkin paling kuat orang gila ya. Orang gila adalah maggot terkuat. Maggot terkuat. Sekarang kita di cancel ya. Kita nggak boleh ngomong orang gila guys. ODGJ Dap. Iya. Oh iya. Sorry. Dengan gangguan jiwa. Iya. Dap. Dap. Orang-orang udah makin woke Dap. Tapi gue setuju sih. Gue setuju sih. Tapi yang gue bingung ya, kan sebenarnya Ini kalau ODGJ nih, ini kalau ODGJ nih. kayak ini lebih ke, kan gue kemarin habis keracunan kan, yang keracunan Iya, makanan iya, gitu kan. iya. Itu gue sebenarnya kalau di pikiran gue itu sebenarnya kan kayak nggak bukan suatu makanan yang kayak sampah banget gitu loh. Lu makan apa? Gue mie, ada gue taruh kulkas di bawah, bukan di. Terpengaruh kan di katanya kan yang Iya, di refrigeratornya lah gue taruh 2 hari doang apa kalau nggak salah. Tapi emang sayurnya lupa gua keluarin karena satu kan sebenarnya gua nggak makan sayur, tapi kebetulan dikasih itu. Sayur 2 hari. Lu kimchi. Lupa gua keluarin. Tapi bentukannya masih oke, maksud gua gitu, nggak kayak sampah-sampah yang biasa. Ya itulah maksudnya dimakan oleh rakyat itu. orang terkuat. Orang terkuat di bumi. Gua makan malamnya gua langsung muntah-muntah, Pak. Muntah-muntah sampai diinfus gua. Maksud gua itu dia apa? Oh mungkin makan kimchi. Maksud lo gini, harusnya mereka pun, atau mungkin pas mereka muntah-muntah itu nggak kelihatan kali ya sama kita ya. tapi bisa jadi. Iya, tapi menurut gua bisa jadi dia emang makin kuat. Iya. Nah, kayak gini deh. Kayak What doesn't kill you makes you stronger kan. Or cacat. Itu dia maksud gue gini. Anjing 45 menit. Seminggu sampah. Seminggu apa 2 minggu yang laluan itu ada berita Serva nyasar, tau gak lo? Serva. Serpanya. Yeah. Lo tau Serpa gak? Serpa itu suku. Ini kurir Nepal. Emang kerja utamanya biasanya jadi guide. Di Everest. Dia nyasar di Gunung Everest. 7 hari balik selamat. Maksud gua, lu dah 3 jam dah nyasar di Everest. Die. Nggak usah di Everest dah. Di Rinjani. Iya, die. Kata gua. Maksud gua adalah kalau ngomong ke si ras terkuat di bumi tadi nih, maksud gua jangan-jangan emang kalau genetika kayaknya enggak, cuma mungkin bisa jadi puluhan tahun dia makan adaptif. Kata gua bisa jadi. Itu jangan-jangan emang bisa jadi sama kayak kita berevolusi ke arah sana memang harus ya. Karena kan makanan makin terkontaminasi nih. Bener ya. Maksud gue gini, gue pernah lu dia doang yang bertahan hidup, Tor. Bisa jadi di Indonesia. Gue pernah lu makan ya beli rice bowl gitu, kan dapet sendoknya yang sekaligus garpu. Iya. Dari plastik. Gue pernah dikomenin sama siapa gitu. Gue makan, kalau lu makannya pakai sendok plastik kan mikroplastik. Iya. Maksud gue, sekarang di dunia ini mana yang gak mikroplastik? Brian Johnson doang paling tuh yang kenapa dia berusaha untuk mengurangi mikroplastik dengan cara apa kira-kira? Banyak dia kalau itu. Lu tahu gak sih yang orang kulit putih yang jadi CEO yang tadinya jadi punya perusahaan terus dia jual, terus sekarang dia mengejar bahwa umur tubuh dia tuh harus di bawah umur asli dia. Oke, gua ngerti ya. Dia dicek ternyata umurnya 20 tahun. Dia 40 tahun. Dia 40 tahunan. Itu dia salah satunya adalah mengejar kadar mikroplastik di badan dia tuh semakin kecil dengan mengurangi paparan. Dia bahkan makannya apa? Coba. Ya yang organik gitu. Terus bahkan dia maksudnya kita nangkep ikan di laut pun mikroplastik. Benar, tapi itu pokoknya dia sourcingnya ribet lah. Plus
katanya kalau dia olahraga dia tidak mau menggunakan baju olahraga biasa karena mengandung ada polyester. Polyester waktu ketemu panas lebih mudah diserap tubuh. Jadi dia makanya katun terus. Full katun. Katun, bray. Bab. Sama bahkan yang lebih gokil lagi dia olahraganya itu kan kalau lu mau membentuk abs kan paling apa sit up ya. Iya. Dia enggak, dia pakai alat yang ngasih kejutan listrik ke perutnya seolah-olah dia sit up. Biar ototnya taunya abs, lagi berolahraga. Dia bohongin badannya sendiri, bray, dengan stimulasi listrik. Lu lihat namanya Brian Johnson. Mukanya kayak vampir. Dia tinggal di mana? Amrik. Dia waktu itu pernah interview ke India. Interview ke India, negara terbersih di dunia dong. Dong. Iya dong. India bersih. Dia udah datang ke situ. Dia bahkan di ruang interviewnya tuh yang tertutup. Terus kayak di ruangan itu katanya ada 4 air purifier bahkan di ruangan itu. Demi dia. Tapi tiba-tiba di cancel karena menurut monitor dia udaranya udah kurang bersih, jadi cancel. Terus dia cabut dari India. Udah cabut hari itu juga. Tapi fun fact-nya, gue juga pernah baca deh, Brian Johnson deh. Ada beberapa penelitian ya. Sperma manusia. Mengandung mikroplastik. Dia ngecek mikroplastik dia melalui sperma dia. Oh my god. jadi dia kenapa lewat sperma? Maksudnya apakah itu hasil terpure? Maksudnya apakah kenapa enggak dari darah? Kenapa enggak dari darah? Kenapa enggak dari liur gitu? Oh my god, ada yang kayak gitu ya? Yang bukan. Terus hasilnya apa? Maksudnya hidupnya dia jadi jauh umur biologis dia kayak waktu itu 19 tahun apa? 19 tahun. Umur badannya umurnya dia 40 bentar gue lihat dulu ya. Itu menurut gue itu beneran jadi kayak vampir aja. Iya, bentukannya kayak vampir. Siapa tuh ya? Apa jangan-jangan vampir real ya? Lu tahu vampir itu beneran orang beneran enggak? Vlad kan? Vladimir. Ini apa raja Vlad the Impaler. Lupa gue raja kerajaan Austria apa mana gitu. Gue tau kok Vlad the Impaler, dia musuhnya orang Turki waktu itu. Jadi semua apa? Jadi ke sejarah nih. Iya. Ntar gue pelan-pelan tiba-tiba jantung gue sakit. Oke, napas gue pelan-pelan. Nih dia nih. Yang ini, lu harusnya pernah lihat sih dia. Mana? Coba lihat. Orangnya, mana nih? Nih kita taruh di sini. Iya, Brian Johnson, iya benar. Coba lihat. Nih yang ini. Lu pernah lihat ya? Dia suka muncul di podcast dia. 40 tahun. Enggak tahu gue. Kalau enggak salah. Coba lihat umur aja tuh. Coba lagi Brian Johnson. Enggak pernah lihat gue. Dia sih perangainya sih kayak vampir ya. Iya, asli. Gokil coy. Dia sehari gue lupa makan berapa, 30 suplemen apa. Ih, ginjalnya aman ya? Apa? Aman soalnya dia mengkurasi semua. Lah tapi suplemennya pakai apa? Pakai tablet. Tablet, jujur ada tabletnya. Terus kayak menurut dia ya, kalau ada makanan-makanan yang kayak gue mesti mengonsumsi banyak dengan memapar resiko bahwa makanan ini mengandung mikroplastik, dia memilih makan tablet aja. Bayangin. Jadi dia udah bener-bener urusan rasa tuh dia udah nomor sekian tuh. Karena yang tubuh gua mau. Yang penting pokoknya badan dia. Jujur. Vampir doi vampir. Menurut lo itu dia tersiksa nggak? Apa? Kalau dia tersiksa nggak? Seneng sih. Ya kan. Asal dia bahagia sih. Apa namanya? Ya. No pain no gain. 45 year old tech CEO. Tuh sekarang umur badan dia katanya tuh 19-20 udah. 20-an. Iya, tuh. Udah 20-an. Dia mau ngejar sampai dia umur badannya 18. Posisi umur nambah terus. Dia mau berkurang. Iya. Dia bener-bener mengejar dia. Sih gue itu. Mengejar dia nikah, punya istri. Akhirnya punya istri kemarin. Dia nikah. Siapa yang mau? Pakai kondom gak dia? Itu juga gue tahu tuh. Dia sumpah caption pas dia mengumumkan dia punya pasangannya itu seolah-olah kayak AI yang hidupnya cuma mengejar efektivitas tiba-tiba punya perasaan. Sumpah. Oh gitu. Iya. Kayak udah lama dia nikah. Setelah gue merasakan kekosongan dalam hidup gue karena gue mengejar lalali, akhirnya gue merasa bahwa memang ini harus diisi dengan hal lain yang bukan materi gitu-gitu. Pokoknya kayak bener-bener kayak di luar logik, bener-bener di luar logik menemukan orang bahwa nerd menemukan perasaan. Oh my god. Lu harus lihat sih. Dia menurut gue sih ini jatuhnya kayak siapa? Tuh. Kayak plankton.
Oh my god. Nikahnya sama AI. Oh my god. Akhirnya dia menemukan istri biologis perempuan normal dia. Karena menurut dia gaya hidup gituan juga bukan untuk dia. Karena gaya hidup apa maksudnya? Ya itu maksudnya yang walk. Iya, ini apa namanya? HDTV Pro Max itu tidak untuk dia karena secara biologis tidak sesuai aja. Secara logik nggak logik. Iya. HDTV apa? HDTVQ plus. HDTVQ plus queer kuang pelangi. Iya. I see. Jadi dia yang biologis aja gitu. Bayan Jongsong. Oke. Minum suplemen semuanya. Yes, minum suplemen. Tapi selain suplemen, vitamin juga penting, vitamin. Karena kita enggak deh, kita sebenarnya yang biasanya suka kurang magnesium karena kita tuh nggak bisa tidur kan? Kalau mau tidur magnesium kan? Kita tuh manusia, banyak orang atau orang Indonesia. Orang Indonesia dan orang-orang di dunia sih magnesium kurang. Kenapa? Karena natural source-nya itu kandungannya dikit. Oh gitu, magnesium. Kayak kalau magnesium tuh dari apa ya? Dari ikan-ikanan apapun di ikan itu sebenarnya dikit. Jadi kayak sebenarnya konsumsinya tuh lu harus makanya banyak. Emang wajar kalau orang pakai suplemen tambahan. Nah, kalau pakai suplemen dia berarti lab ground gitu. Iya, bisa atau jadi, yang di kultur. Jadi ikannya dibantai besar-besaran. Ya kan suplemen kan kalau yang gitu-gituan kan sebenarnya ada yang ekstraksi. Dibikin sintetis ada Tor. Oh. Lu tahu cara bikin sintetis gimana gak? Enggak tahu gua. Gue pernah baca di Hohohi denger di Hohohi. Iya, obrolan internasional. Jadi bedanya orang kimia sama teknik kimia. Kalau orang kimia itu molekul-molekul apa segala. Kalau teknik kimia tuh kayak gini. Misal nih lu pengen bikin rasa misalkan magnesium atau yang lebih dekatnya adalah rasa susu strawberry, vanilla. Kalau daripada nyari vanilla terus-terusan susah, dia akan ngelihat vanilla itu tuh di molekulnya bentuknya gimana, bahkan karbonnya ada berapa, belok kanan belok kiri, belok kanan belok kirinya segala macamnya, hubungan apa, gimana caranya. Ya udah, kita kalau misalkan CH2 bla 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 gitu, nanti mereka akan bikin pakai kita butuh C lagi, ya udah kita bikin C, dialirin listrik apa segala macam. Karena dia chemical engineer, rekayasa. Jadi nanti akhirnya nanti lo akan nemu semua rangkaian yang sama persis hasilnya dari, misalkan nih kalau C ya udah lu dapetin dari air jeruk gitu. Jadi lu ngedapetin C-nya juga dari source yang sumber-sumber lain yang emang beneran, ya gue nggak bilang sintetis, cuma maksudnya lebih murah lah, kayak misalkan dari C-nya dari air jeruk, dan misalkan dari cabai, misalkan dari mana gitu. Udah direkayasa biar belokan-belokan dan semuanya sama. Nanti begitu masuk ke lidah rasanya rasa vanilla. Sama magnesiumnya juga kayak gitu. Karena semua itu hanyalah urusan molekul sebenarnya. Semuanya CHON, bro. Iya. Dasarnya. Oh iya, karbon, semua adalah karbon. Iya. Semua adalah karbon. Ini kita mau masuk ke tema sebenarnya. Oke. Minum magnesium. Yes. Ngomong-ngomong magnesium ya. Sama sebenarnya salah satu suplemen yang juga berguna keratin. Keratin yang buat rambut. Bukan, kreatin. Oh, kreatin yang buat power bagus. Bukannya malah buat ginjal jelek ya, karena air diserap ke tubuh. Enggak, justru sebenarnya kreatin tuh bisa memperlambat penuaan otak. Oh gitu, biar nggak Alzheimer. Iya. Temen gue ada yang biar nggak Alzheimer dia ngisi TTS. Itu juga gue pernah denger sih. Temen gue yang melakukan hal itu. Pacarannya ngisi TTS. Tapi kreatin banyak ininya sih, banyak penelitian, dan nanti lu coba baca-baca deh. Menarik juga tuh. Menarik nih. Karena sebenarnya justru ini linknya buat kalau lu buat mencegah penuaan otak itu sebenarnya justru dosisnya di atas kalau lu nge-gym. Oh gitu. Yes. Kasarnya semua orang harus minum kreatin dong kalau nggak mau Alzheimer. Sebenarnya salah satu yang bergunanya, tapi nanti lu cek sendirilah. Bukan bahaya buat ini ginjal, karena kan dia banyak menyerap air. Tergantung sebenarnya. Kayaknya semua yang berlebihan nggak bagus buat ginjal. Karena sebenarnya kan dia sebenarnya ikat air. Kreatin emang maksudnya di naturalnya memang ada kan zat itu, dan memang berguna sebenarnya.
Kalau gue beli dah. Gua juga kalau gym. kakeknya bini gua itu meninggal gara-gara ini. Dia percaya minum jamu. Jadi akhirnya dia minum jamu terus sampai berlebihan. Akhirnya jantungnya gagal, akhirnya komplikasi meninggal. Itu sih emang berbahaya tuh, berbahaya. Kita ngomong-ngomong tentang jamu kan palawija nih.